Kalau kita lihat Ukraina tahun lalu menyumbang import gandum ke Indonesia itu hampir 27%. Jadi cukup signifikan ya, cukup signifikan. Hampir 3 juta metrik ton yang kita import yang tahun lalu ya. Dan sebenarnya kita terus terang harga gandum dunia saat ini sudah naik cukup tinggi dibanding tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu rata-rata di atas 200, belum sampai 300 US dollar per metrik ton. Tapi tahun ini sudah di atas 300, bahkan sebagian sudah 400 ya. Ini memang bukan hanya akibat perang dari Rusia Ukraina saja, tapi sebenarnya sejak tahun lalu itu sudah merambat naik dan akhirnya awal tahun itu banyak produsen kita yang terpaksa harus menaikkan harga karena memang bahan baku terus meningkat. Nah, dengan adanya perang Rusia Ukraina ini memang para produsen masih menahan diri belum menaikkan harga ya. Karena kita lihat masih wait and see, mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama. Perkiraan saya kalau ini tidak berlangsung lama hanya sekitar 1-2 minggu atau itu mungkin kita tidak perlu menyesuaikan harga dan harapan memang harga di dunia tidak bergejolak lagi. Memang spot dunia harga terus mendadak meningkat karena perang ini ya, tapi ini baru spot. Sementara kalau industri itu punya ketahanan stok ya, kira-kira kita sekarang punya stok kira-kira 2 bulan ya. Kalau dunia itu stoknya sekitar 26-27%, hampir 30% stok yang ada di dunia dan mudah-mudahan begitu selesai perang secepatnya tidak ada pengaruh. Tapi yang kita khawatir mungkin nanti Pak Andi juga bisa menyampaikan kalau ini berlangsung lama, Mas Gibran. Kalau ini berlangsung lama, tentunya ini akan berdampak luar biasa. Karena tidak hanya Indonesia saja, tapi global. Nah, sekarang ini kita ini di dunia sudah saling ketergantungan satu sama lain, baik itu antar negara, komoditi, kemudian antara pangan dan energi sudah semakin sulit dipisahkan sekarang ini. Dan inilah yang kita khawatirkan kalau ini berlangsung lama. Oke, yang dikhawatirkan kalau memang berlangsung lama, apalagi kalau kita lihat tadi dengan paparan Pak Adi menyangkut dengan untuk cadangan begitu ya, dalam negeri kita juga masih bisa ditahan selama kurang lebih 2 bulan begitu untuk pasokan kepada industri makanan di dalam negeri kita. Nah, saya mau ke Pak Andri melihat bahwa tentunya akan ada dampak yang cukup besar ketika ketegangan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina terus memanas dan juga panjang begitu ya Pak Andri. Nah, Anda melihat apakah ketegangan ini bisa saja memicu inflasi tentunya, karena bukan saja ya makanan minuman, tapi beberapa kenaikan harga komoditas termasuk energi juga akan mengerek inflasi naik ke atas. Anda melihat seperti itu juga kah? Ya, baik. Terima kasih Mas Gibran, Pak Adi. Jadi kalau kita lihat dari data-data terakhir ya, sebenarnya menarik tadi saya menggarisbawahi dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Adi. Jadi betul sekali bahwa saat ini ya dunia memang menghadapi situasi pressure atau tekanan terhadap angka inflasi yang relatif semakin meningkat di 2022. Bahkan seperti tadi yang Pak Adi sampaikan bahwa sebelum perang pun sebenarnya tren peningkatan harga itu sudah terjadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya pasca pemulihan dari COVID ya, harga-harga komoditas utama seperti CPO, batu bara itu juga meningkat, gas mulai meningkat ya kalau kita lihat sejak pertengahan 2020, 2021, 2022 ini. Nah, kemudian itu memberikan tekanan dari sisi input, jadi supply side ya, impact untuk inflation-nya. Nah, ini sebenarnya tercermin Mas Gibran kalau kita perhatikan bukan hanya dari sisi inflasi domestik ya, dari sisi IHK saja. Tapi kalau kita bicara indeks harga produsen ya, WPI dan PPI, itu kalau kita lihat per kuartal 4 2021 saja, karena keluarnya nih quarterly untuk yang WPI-nya, itu sudah 8,7% ya. Dan itu kalau kita lihat ya tren kenaikan inflasinya itu sudah sejak dari kuartal 1 2021 terus meningkat. Sementara kalau kita lihat untuk yang PPI-nya sendiri, Producer Price Index ya, itu di 2,91%. Padahal kita tahu inflasi untuk yang pakai dasar IHK itu di 1,87%. Nah, dengan inflasi yang di IHK yang masih relatif stable ya di bawah 2%-an, ini kita melihat ya bahwa memang tekanan dari sisi input ya, dari sisi supply yang kemudian meningkat terus ya, itu belum di pass on sebenarnya secara full oleh pengusaha.
Jadi memang pengusaha di sini ya saat ini di Indonesia itu menghadapi situasi di mana ya mau nggak mau harus menekan dari margin ya untuk menghadapi paling tidak ya situasi di mana untuk mendorong revenue atau sales-nya mereka. Nah, jadi kalau kita bandingkan dari lihat bagaimana dampaknya, terus kemudian bagaimana lari ke inflation channel, saya bisa bicara misalnya kalau ada kenaikan harga tadi itu akan terefleksi kepada inflasi sekitar kalau kita 1% dari inflasi naik ya itu akan mempengaruhi juga nanti ke PDB. Ya PDB-nya itu bisa turun 0,21%. Jadi dampak lanjutannya tadi melanjutkan yang dipaparkan oleh Pak Adi, kalau perangnya memang berkelanjutan bukan hanya 2 bulan, 6 bulan, ya memang kita harus menghadapi situasi di mana inflasi pressure juga meningkat, sementara PDB-nya bisa relatif tertekan dari proyeksi kami.